Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom bagi kita semua yang ada bersama-sama di channel YouTube Doa Pagi Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Ambengan nomor 2. Kesempatan saat ini mari kita datang kepada Dia. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Sepanjang malam hingga pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami buka ibadah doa pagi pada saat ini dan kami minta urapan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cintaku memuaskanku. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Oh Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, selalu Kau nampakkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu mengerti di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menghibur kami, memberikan pertolongan di dalam hidup kami. Bapa, Kau mengerti mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat badai kelam, Kau terangi aku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat badai kelam, Kau terangi aku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Tenanglah bersama-Mu. Haleluya. Tenanglah bersama-Mu. Bersama-Mu. Bersama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu Tuhan, karena kesetiaan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan Yesus, setia, 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 setia. Uramaraya takana manaya lamalaya. Setia, setia pada kami Tuhan. Setia, setia, setia pada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap.
penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu Tuhan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindukan Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami. Kami rindukan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami yang selalu menolong kami. Kami rindu akan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan, saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rindukan hadirat-Mu, firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Allah yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-142 ayat 1-4. Saya akan bacakan buat kita, demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah setiap kita yang mendengar
dan memelihara firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah Raja Daud. Dan tema kita pada saat pagi hari ini adalah mengandalkan Tuhan di dalam setiap kesulitan. Bapak Ibu, firman Tuhan yang barusan kita baca ini adalah sebuah puisi dari Raja Daud, sebuah doa dari Raja Daud. Ketika Daud menuliskan Mazmur ini, Bapak Ibu, dia dalam kondisi yang boleh dikatakan dia dalam pelarian, dia dalam kesesakan. Mazmur ini ditulis ketika Daud dalam posisi di mana dia harus bersembunyi dari goa ke goa, dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain ketika Raja Saul mengejar dia dan hendak membunuh dia. Daud menuliskan Mazmur ini ketika dia dalam persembunyiannya di goa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bersama dia, Bapak Ibu, ada kurang lebih 300 orang yang dikatakan menjadi pelarian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan orang-orang ini ya kelak yang nantinya mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Jadi ketika Daud ada dalam pelarian, Daud di situ didatangi sama orang-orang yang bermasalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, dia dikejar-kejar masalah, dia sudah ada dalam masalah. Dia hidup dari satu daerah ke daerah yang lain sebagai buronan negara. Dan dia harus hidup dari gua ke gua, Bapak Ibu. Belum cukup penderitaannya. Orang yang datang kepada dia adalah orang-orang yang bermasalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Buronan pelarian yang datang berhimpun kepada dia. Nah, kalau kita ya sebagai anak Tuhan ya, ketika kita menghadapi pergumulan, pasti yang kita harapkan adalah orang-orang yang datang kepada kita, orang-orang yang menguatkan kita, orang-orang yang bisa menolong kita. Tetapi Daud beda. Dia datang dengan keadaan yang boleh dikatakan penuh dengan masalah, Bapak Ibu. Dia hidup dalam pelarian sebagai buronan, dikejar-kejar mau dibunuh. Begitu berat bebannya. Tetapi yang datang kepada Daud adalah orang-orang yang juga bermasalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tentu saja Bapak Ibu, Daud ketika dia menghadapi tekanan yang luar biasa, dia bingung mau kemana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bingung bagaimana dia mau menceritakan pergumulannya, dia bingung bagaimana dia mau curhat, Bapak Ibu, atas apa yang dialaminya. Tetapi dia akhirnya sadar bahwa tempat curhat sejati adalah ketika dia mencurahkan isi hatinya, pergumulannya kepada Tuhan. Jadi latar belakang dari Mazmur 142 ini adalah seperti itu. Dikejar-kejar masalah, hidup dalam goa, dia harus lari dari satu daerah ke daerah lain. Dan yang berhimpun kepada Daud juga adalah orang-orang yang bermasalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bagaimana Daud ya, yang nantinya dijanjikan oleh Tuhan menjadi raja, Bapak Ibu. Ketika dia memperoleh janji itu bukan semerta-merta, Bapak Ibu, dia langsung naik, Bapak Ibu. Jadi ketika Daud diurapi, justru Tuhan bawa dia turun dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan bawa dia turun dulu. Dia menghadapi proses yang boleh dikatakan menggoncangkan zona nyamannya. Tujuannya tentu saja mendewasakan dia dan juga membuat dia benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kalau kita, Bapak Ibu, ketika kita menerima janji, berkat dan sebagainya, pasti pikiran kita sebagai manusia adalah nantinya tangga kita akan terus naik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mungkin beroleh janji dan sebagainya, Bapak Ibu, kita berpikir, wah pasti segala sesuatunya pasti akan sukses, kita akan terbang semakin tinggi. Tapi yang terjadi kepada Daud adalah sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru ketika Daud dia mendapatkan janji bahwa dia akan menjadi raja, menggantikan Saul atas seluruh kaum Israel, Tuhan bawa dia dulu turun, Tuhan bawa dia dulu dalam proses, Bapak Ibu. Dan salah satu prosesnya ini adalah ketika dia ada dalam gua.
ketika dia ada dalam pelarian, dikejar-kejar oleh Saul. Justru di situ dia punya waktu, kesempatan untuk dia seperti dia berdua saja dengan Tuhan, dan dia punya momen di mana dia akhirnya mencurahkan isi hatinya, penderitaannya kepada Tuhan. Dan disitulah Bapak Ibu, di tengah-tengah penderitaan yang terjadi, di tengah-tengah tantangan yang terjadi, disitulah akhirnya dia bisa menemukan janji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita harus menggarisbawahi poin yang ingin saya seberangkan di sini adalah kita harus paham bahwa ada kalanya ketika kita mungkin menerima janji Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan tidak akan membawa kita langsung naik Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan bawa kita turun Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan sampai pada titik yang paling rendah sekalipun baru di situ Tuhan angkat. Seperti Daud Bapak Ibu, dia adalah orang yang hebat. Dia diurapi, dia pernah bertarung mengalahkan beruang, mengalahkan singa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi pada saat dia menuliskan Mazmur ini, dia hidup sebagai buronan negara Bapak Ibu. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia hidup dari goa satu ke goa yang lain. Dia harus lari ke padang gurun. Bahkan untuk menjaga keselamatan nyawanya, dia harus lari ke musuhnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di situ untuk dia menyelamatkan nyawanya di negeri musuhnya, dia pernah berpura-pura menjadi orang gila Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita berpikir kok seperti itu ya Bapak Ibu. Nah inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin saya tekankan di sini. Terkadang peneguhan janji dan berkat Tuhan yang besar itu memerlukan proses yang besar juga. Dan terkadang Bapak Ibu, kalau Tuhan bawa kita kepada panggilan dan janjinya yang besar, terkadang Tuhan akan meneguhkannya dengan penderitaan-penderitaan. Tentu saja beda Bapak Ibu ya, penderitaan karena dosa dengan penderitaan karena proses, karena janji Tuhan. Kalau penderitaan karena dosa ya, itu karena kesalahan kita, dosa kita Bapak Ibu, kita menderita. Tetapi kalau kita menderita karena kebenaran, karena kita berjalan dan kita percaya kepada firman dan janjinya, percayalah Bapak Ibu, akhirnya pasti akan happy ending. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat Mazmur saat ini ya, kita tahu bahwa akhirnya Daud itu menjadi raja yang besar. Tetapi pada waktu dia dalam pelarian Bapak Ibu, dia mungkin tidak pernah berpikir ke situ Bapak Ibu. Dia hanya berpikir bagaimana dia bisa menyelamatkan hidupnya. Dan bagaimana dia melihat, dia menghitung waktu. Oh saya hidup ini seperti, kalau kita dalam suatu pelarian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hanya berpikir bagaimana kita bisa bertahan hari itu Bapak Ibu. Mungkin kita tidak punya pikiran tentang masa depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kita pikirkan adalah kita hanya bisa bertahan pada saat itu. Ini manusiawi Bapak Ibu, dan ini mungkin juga dialami oleh Daud. Dia hanya berpikir bagaimana saya bisa bertahan hari ini. Bagaimana saya bisa bangun pagi pada hari esok. Dia hanya berpikir bagaimana saya bisa survive hari ini, begitu. Kalau kita melihat endingnya bagaimana ya janji Tuhan digenapi, tetapi pada saat itu Bapak Ibu, Daud tidak tahu sama sekali. Dia hanya berpikir bagaimana saya bisa survive untuk hari ini. Dan di momen-momen itulah Bapak Ibu, hari yang dia lewati, bagaimana dia bisa bertahan, disitulah Bapak Ibu akhirnya dia menemukan bahwa pengharapan sejati hanya kepada Tuhan. Ketika dia dalam kesesakan Bapak Ibu, ketika dia dalam kondisi bagaimana supaya bisa saya survive hari ini, dia akhirnya menemukan bahwa pertolongan sejati hanya melalui Tuhan. Dan dia menyadari bahwa kalau dia bisa bertahan, dia bisa melewati hari-hari di masa yang lalu, dia bisa ada saat ini. Dia tahu itu semua karena tangan Tuhan yang menolong dan menjaga dia. Nah Bapak Ibu, dari poin-poin ayat-ayat ini, ada hal-hal yang ingin saya bagikan kepada kita. Pertama, Daud adalah orang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan ketika mengalami masa sulit. Mazmur ini menggambarkan seruan Daud kepada Tuhan ketika dia ada dalam keadaan yang sangat sulit. Bapak Ibu Saudara sekalian,
dari kisah Daud ini, kita harus belajar bahwa ketika kita menghadapi situasi sulit atau situasi yang penuh dengan tekanan, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan, dan kita harus belajar untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Yang kita datangi pertama kali ketika kita mengalami kesulitan, jangan kita datang kepada manusia. Jangan kita datang kepada kekayaan kita. Jangan kita datang kepada kekuatan kita. Jangan kita datang kepada orang-orang yang berpikir bisa menolong kita. Mari datang dulu kepada Tuhan, biar Dia menuntun dan berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Mari kita belajar mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu adalah Allah yang mengerti. Ketika kita berdoa, Dia menampung air mata kita dalam kirbatnya. Jangan kebanyakan manusia, Bapak Ibu. Manusia itu cenderung untuk dia datang kepada apa yang dia bisa lihat, apa yang dia tahu, apa yang dia bisa rasakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara fisik begitu. Dia berpikir, oh ketika saya sulit, saya datang kepada orang ini, saya bisa curhat dan sebagainya. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia terbatas. Terkadang kalau mungkin kita curhat masalah kita kepada orang lain, kalau kita datang ke orang yang salah, Bapak Ibu, kita dikasih solusi yang salah. Bisa membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Atau kita datang kepada orang yang salah, orang itu justru menikam kita dari belakang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita curhat masalah kita, tapi orang itu justru menjelek-jelekan kita dari belakang, Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk kita merendahkan hati kita dan kita datang kepada Tuhan. Kita curahkan segala kesulitan. Kalau kita curhat kepada Tuhan, Bapak Ibu, hati kita penuh dengan damai. Sekalipun saat itu mungkin kita belum menerima jawab, tapi paling tidak, Bapak Ibu, ada kelegaan yang Tuhan berikan. Dan percayalah, pasti Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Kedua, dari kisah Daud ini, Bapak Ibu, kita belajar tentang kehadiran Tuhan dalam setiap keputusasaan. Daud, dia mencurahkan keluhannya, kesesakannya kepada Tuhan. Dan Daud tahu bahwa Tuhan itu pasti mendengar akan pergumulan dan kesusahan yang dia alami. Poin ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, menunjukkan kepada kita ketika kita berdoa, ketika kita dalam keadaan putus asa, kita datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang peduli terhadap semua pergumulan kita. Dia adalah Allah yang menyediakan penghiburan. Bukankah Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya apa? Di tengah-tengah keputusasaan, Allah hadir untuk Dia menolong kita. Di tengah-tengah keputusasaan, Allah hadir memberikan pengharapan bagi kita. Di tengah-tengah keputusasaan, Bapak Ibu, Allah menyediakan jawaban bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah bahwa kalau firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah gunung batu kita, gunung batu pertahanan kita yang tidak akan mungkin tergoyahkan. Artinya Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Dia adalah sumber penghiburan bagi kita. Dia adalah pengharapan bagi kita yang tidak akan tergoyahkan di tengah-tengah duka cita ataupun keputusasaan. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Di tengah-tengah keputusasaan, pergumulan yang kita alami, Allah menyediakan damai sejahtera, sehingga damai sejahtera itu akan memimpin kita kepada jalan berkat, jalan keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera itu memampukan kita melewati setiap kesulitan-kesulitan hidup, melewati setiap duka cita, melewati setiap keputusasaan yang kita alami. Ingatlah, Dia Allah yang hadir di tengah keputusasaan.
Firman Tuhan katakan bahwa Dia Allah yang maha tinggi, tetapi Dia juga bersemayam di hati yang remuk, di hati yang hancur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia hadir di surga, tapi Dia juga hadir dalam hati orang yang putus asa, Bapak Ibu. Bahkan tempat yang paling private pun dalam hati manusia, yaitu keputusasaan seseorang. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan hadir dan Tuhan tahu dan Dia peduli, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pahami ini, Dia hadir dalam keputusasaan kita. Dia hadir dalam pergumulan kita. Dia hadir dalam hati kita yang hancur. Dia selalu mau untuk menghapus air mata kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Dia, Bapak Ibu. Jadikan Dia sebagai gunung batu kita dan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang ketiga, kita belajar dari kisah Daud ya Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan itu tahu segala jalan kehidupan kita, Bapak Ibu. Dia Allah yang maha tahu. Dia mengetahui jalan kehidupan kita, termasuk rintangan, persoalan, kekecewaan, apalagi yang bisa disebut Bapak Ibu, penderitaan, keputusasaan yang kita alami, bahkan jerat tantangan yang kita alami, kekecewaan. Tuhan tahu, Bapak Ibu, karena Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu, Bapak Ibu. Dan dari pembacaan kita baca ini menegaskan bahwa Tuhan, Dia maha tahu, dan juga Dia Allah yang punya rencana di tengah-tengah penderitaan dan keputusasaan yang kita alami. Tentu saja rencananya itu adalah rencana yang mendatangkan kehidupan yang penuh pengharapan. Amsal 23 ayat 18. Sesungguhnya masa depanmu ada dan pengharapanmu tidak hilang. Allah maha tahu. Tetapi bukan saja Dia maha tahu, Dia punya rencana untuk kehidupan yang penuh pengharapan. Bahkan Dia bisa mengubah situasi yang sulit menjadi situasi yang penuh dengan sukacita. Di tengah-tengah keputusasaan yang kita alami, Allah hadir dan Dia mau memimpin kita kepada kehidupan. Kita mungkin berpikir kita saat ini sedang mengalami kehancuran atau berjalan dalam kehancuran di tengah-tengah penderitaan, keputusasaan yang kita alami. Tetapi Allah hadir, Dia maha tahu, Dia mau menuntun kita di tengah-tengah jalan keputusasaan yang kita alami kepada langkah yang memimpin kepada kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dari sini saya mengajak kita untuk kita melakukan 3 hal. Pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti Daud ketika dia menulis Mazmur ini ada sebuah puisi dan sebuah doa, Bapak Ibu. Daud belajar, dia berdoa dengan tulus. Dan mari kita belajar meneladani Daud supaya kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Kita jujur atas apa yang menjadi keadaan kita kepada Tuhan. Kita curahkan semua keluhan, kekhawatiran, kesesakan hati, keputusasaan kita kepadanya. Dan jangan kita ragu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dia tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus belajar, Bapak Ibu. Curhatan yang pertama adalah curhatan kepada Tuhan. Curahan hati kita kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan-kekuatan terbatas yang kita pikir sanggup menolong kita, Bapak Ibu. Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tentu saja dengan hati yang tulus. Kekecewaan, keputusasaan yang kita alami, kita bawa kepada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang tulus. Dan Allah menampung setiap air mata kita di dalam kirbatnya. Dan ada waktu di mana Tuhan akan menghapus setiap air mata kita dan menggantikannya dengan sukacita. Dan poin kedua, Bapak Ibu, saya mengajak kita, Bapak Ibu, untuk kita belajar benar-benar berserah kepada bimbingan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dan Dia tahu setiap jalan-jalan kehidupan kita.
Dia tahu ketika kita menghadapi rintangan, kesulitan. Tapi kita harus belajar untuk percaya bahwa Dia Allah yang selalu hadir dan pegang kendali atas kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, poin kedua ini adalah hal yang penting juga ya. Kalau tadi dikatakan kita curhat kepada Tuhan ya, kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan dalam doa kita. Tetapi Bapak Ibu juga harus diikuti dengan langkah selanjutnya, yaitu kita percaya kepada Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Percaya kepada kehadirannya, percaya kepada rencananya, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada waktunya menolong kita. Karena kalau kita hanya sebatas doa, keluhan kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak percaya, itu akan berakhir kepada hal-hal yang mungkin membuat kita bisa kecewa Bapak Ibu. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan bahwa orang benar itu hidup dari iman. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, untuk kita memperoleh janji Allah, kita perlu iman juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita percaya bahwa Dia akan melakukan perkara yang besar untuk menolong kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hal yang harus kita teladani dari Daud ini Bapak Ibu adalah kita belajar mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, penghiburan kita pada saat kita merasa tertekan atau putus asa, pada saat kita kecewa, pada saat kita lelah. Jadikan Tuhan menjadi sandaran dan pegangan pengharapan kita. Jangan cari yang lain. Temukan kekuatan dan penghiburan hanya di dalam hadirat Tuhan, melalui doa, penyembahan kita, ataupun melalui perenungan kita akan firman Tuhan. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang memampukan kita untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan juga hidup dalam damai sejahteranya Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan, maka hati kita damai. Mungkin situasi belum berubah Bapak Ibu, tetapi hati kita damai dan kita punya suatu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan tolong saya dan Tuhan akan mengubah keadaan yang saya alami. Itu terjadi kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan yang saya sharingkan pada pagi hari ini bisa menginspirasi kehidupan kita. Untuk kita berjalan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Untuk kita percaya kepada bimbingannya. Untuk kita berdoa kepada Dia Bapak Ibu. Untuk kita meyakini akan janji dan menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan dan pengharapan kita. Apapun situasi yang kita hadapi, selalu ada solusi di dalam Yesus. Apapun tekanan yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar di dalam Kristus. Tuhan sanggup untuk membuka jalan saat tiada jalan. Bahkan ketika benar-benar tutup jalan, Dia sanggup untuk membuat jalan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita dan pengharapan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, motivasi kita Bapak Ibu, terutama beberapa hari ke depan. Kita akan meninggalkan tahun 2023 dan tahun 2024, kita akan masuk di tahun 2025. Mungkin ada resolusi-resolusi yang belum kita dapat. Mungkin saat ini kita bergumul dalam pergumulan. Mungkin saat ini kita bertanya bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan anak saya, bagaimana masa depan keluarga saya. Mungkin saat ini kita bergumul tentang pekerjaan kita. Kok usaha saya begini-begini saja, pekerjaan saya begini-begini saja. Mungkin kita bergumul dengan finansial kita. Kita merasa kok hari tambah hari kita semakin sulit. Banyak pergumulan yang mungkin saat ini ada dalam benak hati maupun pikiran kita. Dan ketika kita akan meninggalkan tahun ini dalam beberapa hari lagi, kita mungkin berpikir, apa yang akan terjadi pada saya, pada keluarga saya?
di tahun 2025 nanti. Yakinilah Bapak Ibu, bahwa Allah Dia tahu. Yakinilah Bapak Ibu, bahwa Dia hadir Bapak Ibu dalam apa yang kau alami. Yakinilah Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Percayalah Bapak Ibu, Dia punya cara untuk menolong dan memberikan kepada kita jalan keluar. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan. Mulailah berpikir Bapak Ibu, kalau Tuhan telah menolong saya di tahun-tahun yang lalu, di hari-hari yang lalu, di hari-hari di tahun yang lalu yang telah saya lewati, Tuhan yang sama yang saat ini menolong saya hari ini, Tuhan yang sama juga yang akan menolong saya di tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang. Ketika Dia menyertai saya di masa yang lalu, sampai pada hari ini, Dia akan tetap sama, yang akan tetap menyertai saya, menyertai kita semua di tahun-tahun, di waktu-waktu, di hari-hari yang akan datang. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita Bapak Ibu. Dan saya berdoa, apapun yang kita alami, kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa yang di surga, hari ini hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap firman yang telah hamba-Mu sampaikan dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mereka yang menerima dan mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap hati kami. Biarlah kami boleh menjadikan Tuhan sebagai andalan kami. Di tengah-tengah keputusasaan, kesulitan yang kami alami, kami tahu Tuhan hadir dan Tuhan pasti akan menolong setiap kami. Kami akan menjalani hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati senantiasa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Tuhan jaga lindungi kami. Berkati kami dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang kami kasih ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk kami menerima berkat yang daripada Bapa. Kita akan menjalani hari ini dengan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai setiap kita hari ini. Apapun yang kita lakukan dan kerjakan, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.